Anggota PKH, BPNT, dan PBI yang dicabut bantuannya mulai bulan Januari 2023. Mungkin banyak yang bertanya, apa penyebab bantuan PKH, BPNT tidak cair lagi? Apakah teman-teman adalah salah satu anggota yang akan dicabut bansosnya? Simak terus penjelasannya hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki tahun baru 2023. Semoga teman-teman semua memperoleh semangat baru dan harapan baru di tahun 2023. Begitupun dengan teman-teman sebagai pemerlu bantuan sosial yang ada pada data terpadu kesejahteraan sosial. Semoga tetap dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, menetapkan nama-nama penerima bansos baik itu PKH, BPNT, PBI KIS, yang mana dituangkan dalam daftar BNBA atau By Name By Address yang merupakan daftar nama penerima secara lengkap. Ini adalah merupakan data penerima yang berisikan identitas penerima dengan menggunakan beberapa data berupa nomor induk kependudukan, alamat lengkap KPM, dan juga nomor rekening KPM. Penetapan penerima ditetapkan mengikuti periode salur bansos. Misalnya untuk PKH, penetapan anggota PKH adalah setiap 3 bulan. Dengan penetapan melalui SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, dan untuk BPNT dan PBI, penetapannya setiap bulan. Jadi teman-teman, jika pada tahap 4 tahun 2022, telah ditetapkan sebagai penerima yang sudah di-SK-kan oleh Kementerian Sosial, maka masa berlakunya adalah per 3 bulan. Artinya, SK penetapan yang lalu pada tahap keempat itu berlaku pada periode Oktober, November, dan Desember 2022 lalu. Nah, ini tidak berarti yang telah di-SK-kan sebagai anggota PKH tahap 4 kemarin tidak secara otomatis akan di-SK-kan pada tahap 1 2023. Itu dikarenakan setiap periode salur KPM akan kembali di-SK-kan bila memenuhi syarat pada tahap ke-1 tahun 2023. Dan berbeda pada bansos BPNT dan penerima bantuan iuran PBI, Kartu Indonesia Sehat Gratis, penetapannya itu setiap bulan ya teman-teman. Namun untuk data DTKS, karena dimutakhirkan setiap bulan oleh pemerintah kabupaten kota melalui operator 6NG di desa kelurahan dan juga pendamping sosial, maka penetapan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu dilakukan pengesahan setiap bulannya oleh pemerintah daerah. Dan secara nasional penetapan data DTKS disahkan atau ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia secara berkala sebulan sekali. Nah, teman-teman, pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS tidak selalu berjalan mulus. Seperti pada umumnya, proses pengelolaan data tentu tidak lepas dari beberapa tantangan yang dapat menghambat proses pengelolaan data itu sendiri. Seperti pemetaan data tidak terstruktur dengan baik, entry data kurang lengkap, akurat, konsisten, dan masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, DTKS sendiri merupakan sebuah data yang berisi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Selain dengan pemberdayaan masyarakat, program menuntaskan kemiskinan juga dapat berupa bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan PKH, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Bagaimana atau dengan cara apa pusat bisa menetapkan penerima bansos yang ada di DTKS? Sebagaimana penjelasan tadi bahwa pemutakhiran data ketidaklayakan dan pengusulan baru masuk di DTKS itu dilaksanakan setiap bulannya. Jadi, daerah kabupaten kota melalui pemerintah terkecil yaitu desa dan kelurahan melaksanakan musyawarah desa dalam menentukan siapa saja warga yang tidak layak menerima dan warga yang perlu diusulkan. Dengan tujuan agar penerima bansos lebih tepat sasaran. Berdasarkan hasil Musdes, ditemukan beberapa warga yang sudah pindah, sudah meninggal, dan sudah mampu yang masih terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS.
Nah, hasil musdes ini kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat untuk selanjutnya diupdate dan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten melalui pendamping sebagai rilis akhir pelaksanaan verifikasi validasi data BNBA DTKS. Hasil verifikasi ketidaklayakan penerima bansos baik itu BPNT, PKH, dan PBI BPJS dengan batas waktu sampai tanggal 30 setiap bulannya. Nah, bansos BPNT pencairannya itu setiap bulan atau dirapel beberapa bulan. Dan bansos PKH tahap 1 yang dijadwalkan akan cair pada sekitar Januari hingga Maret 2023. Dan juga PBI KIS akan dicoret dan terpaksa dicabut Kementerian Sosial. Nah, yang dicabut hak bansosnya bagi KPM yang jika ternyata penerima manfaat masuk dalam kategori ini. Dan maaf saja harus terpaksa tidak menerima bansos PKH tahap 1 bagi anggota PKH dan tidak dapat lagi menerima BPNT dan bantuan PBI. Nah, teman-teman, kategori apa saja yang dicabut kepesertaan bansosnya? Misalnya untuk kategori yang bansos PKH tahap 1 tahun 2023 dicoret dan dihapus oleh Kementerian Sosial. Bagi teman-teman yang saat ini sebagai penerima bansos, sekarang dapat melihat daftar penerima di cekbansos.kemensos.go.id dengan melakukan pengecekan status dan periode salur terakhir. Nah, teman-teman, ada pun nama-nama yang bakal tercoret pada penerimaan bansos baik itu PKH tahap 1 2023 maupun BPNT akan tercoret bila mana pada kondisi sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, saat penyaluran bansos PKH BPNT pada bulan Desember kemarin, bila tercatat sebagai penerima bantuan dan telah ada undangan pencairan, namun tidak dapat ditemukan keberadaannya dalam lingkup desa maupun di lingkungan kelurahannya. Selanjutnya, teman-teman, yang kedua, data peserta penerima bansos PKH dan BPNT tercatat ganda atau 2 kali lebih pada 6NG sebagai penerima bansos. Nah, yang ketiga, bagi keluarga penerima manfaat bansos PKH dan BPNT yang tercatat ganda pada daftar penerima BPNT, maka salah satu KPM bisa dipertahankan, sementara data KPM yang lainnya digantikan berdasarkan mekanisme yang ada. Selanjutnya, yang keempat, penerima bansos PKH dan BPNT dinyatakan sudah mampu dan tidak dikategorikan peserta yang berhak menerima manfaat bansos ini. Yang kelima, teman-teman, peserta penerima manfaat bansos ini secara tegas menolak program Keluarga Harapan atau PKH. Yang keenam, bagi peserta penerima bansos PKH menjadi pekerja migran Indonesia sebelum melakukan aktivasi. Nah, teman-teman, keenam poin tadi, bila KPM memiliki indikasi seperti yang saya sebutkan tadi, maka mohon maaf, sebaiknya tidak berharap terlalu jauh untuk menerima bansos kembali untuk PKH di tahap 1 2023. Nah, perlu diketahui bahwa Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS secara terus-menerus dan sistematis. Untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan, Kementerian Sosial juga melakukan pemadanan dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kemendagri. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan ada 6 metode yang ditempuh Kementerian Sosial dalam melakukan pemutakhiran data, yakni dari usulan daerah, melalui fitur usul dan sangga pada aplikasi Cek Bansos, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi data kemiskinan, dan hasil dari geotagging data spasial dari citra satelit. Selain itu, data dari daerah memuat dinamika data kependudukan terkait warga yang meninggal, pindah alamat atau pindah segmen. Nah, bagi teman-teman, bila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri melalui fitur usul dan sangga melalui aplikasi Cek Bansos. Baik teman-teman, demikian kriteria anggota PKH, BPNT, dan PBI yang akan dicabut bantuannya mulai bulan Januari 2023. Apakah teman-teman adalah salah satu anggota yang dicabut bansosnya? Saya berharap teman-teman semua yang menonton video ini adalah bagian dari penerima, dan kalaupun dicabut kepesertaannya itu karena lantaran teman-teman sudah pada tahap ekonominya sudah sejahtera dan mapan. Dan intinya, jika teman-teman bukan termasuk dari 6 kategori tadi yang saya sebutkan dan masih memenuhi persyaratan, maka teman-teman tetap bisa menerima manfaat dari bansos yang diberikan oleh pemerintah.
Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Ketikkan komentar Anda dan pertanyaan yang relevan bila ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.